Die. Mommy was very bad. The two survivors. This is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Siapa yang nggak kenal James Bond? Mata-mata kondang yang jadi ikon dari genre film spy thriller yang film-film terbarunya selalu ditunggu para penggemar dunia clandestine dari seluruh dunia. Kendati karakter fiksi, James Bond merupakan mata-mata yang bertugas di bawah MI6, agensi mata-mata yang memang beneran ada di Inggris. Yes, seperti di film-film, MI6 pun sering digadang-gadang sebagai salah satu agensi mata-mata terbaik dunia, bersamaan dengan CIA dari Amerika. Menariknya karena film mata-mata barat yang begitu banyak, muncul pula stereotip bahwa dunia spionase mancanegara hanya digeluti oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Rusia. Sedangkan salah satu aktivitas spionase internasional modern yang paling menarik saat ini justru adalah aksi mata-mata dari Tiongkok. Yes, kalau kita bertanya ke orang-orang, jangankan aksi spionase, nama agensi mata-mata luar negeri dari Tiongkok saja mungkin tidak banyak yang tahu. Padahal di negara-negara berkembang Asia ada indikasi bahwa justru infiltrasi mata-mata Tiongkok lebih masif dari negara barat. Karena itu menarik untuk kita pertanyakan, kira-kira sudah seberapa dalam ya aksi spionase Tiongkok menyusupi Indonesia? Pada tahun 2022, sebuah organisasi non-profit asal Spanyol bernama Safeguard Defenders membuat sebuah laporan yang cukup mengejutkan banyak orang. Laporan ini menyebutkan bahwa Tiongkok ternyata membangun sebanyak kurang lebih 102 kantor polisi ilegal di 52 negara. Jaringan tersebut kemudian diberi julukan Chinese Overseas 110, merujuk pada nomor telepon polisi di Tiongkok yaitu 110. Awalnya penempatan kantor-kantor Overseas 110 ini disebut digunakan untuk keperluan misi anti korupsi Presiden Xi Jinping. Melalui Overseas 110, Tiongkok bisa memantau dan menangkap para koruptor di luar negeri. Namun seiring waktu, Safeguard Defenders mencurigai bahwa Overseas 110 juga digunakan sebagai semacam kantor mata-mata. Menariknya, di dalam laporan tersebut ternyata Indonesia disebutkan sebagai salah satu dari negara-negara yang memiliki kantor polisi ilegal Tiongkok. Safeguard Defenders tidak mengungkap kantor tersebut di mana, namun menyebutkan bahwa wilayah Indonesia berada di bawah pemantauan aparat kota Nantong di Tiongkok. Lebih menariknya lagi, dalam laporan Safeguard Defenders disebutkan juga bahwa aparat Nantong pernah menyinggung pemanfaatan peluang konstruksi proyek Belt and Road Initiative, proyek yang memang jadi agenda besar pemerintahan Xi Jinping. Namun, aktivitas intelijen Tiongkok di Indonesia tentu tidak hanya soal Overseas 110-nya saja. Dalam beberapa persoalan besar di negara kita juga sempat tersorot sejumlah indikasi infiltrasi Tiongkok, yang diantaranya bahkan bisa disebut termasuk dalam kategori politik tingkat tinggi. Polemik agraria Rempang Eco City jadi salah satu yang sempat dicurigai. Sebuah upaya investigasi yang dilakukan media Al Jazeera pada September 2023 mengungkap bahwa penggerak utama dalam proyek pengembangan kawasan industri dan pariwisata senilai 381 triliun tersebut adalah perusahaan asal Tiongkok, bernama Xinyi Glass Holdings. Dengan menggandeng salah satu perusahaan milik 9 naga Indonesia, lobbying proyek Rempang yang awalnya sempat disebut menghadapi kendala karena potensi konflik agraria, akhirnya dijalankan dan berhasil jadi salah satu proyek besar jangka panjang Tiongkok di Indonesia. Tentu kita nggak bakal pernah tahu pasti seberapa besar dampak intelijen Tiongkok dalam menggolkan proyek-proyek besar di Indonesia. Tapi kalau kita berkaca ke apa yang pernah diungkapkan ex-direktur FBI, Christopher Wray, kita boleh menduga efeknya cukup besar. Wray pernah mengatakan bahwa MSS, kementerian yang juga jadi agensi intelijen Tiongkok, telah memata-matai berbagai perusahaan di seluruh dunia, mulai dari kota-kota besar hingga kota-kota kecil, dan dari perusahaan Fortune 100 hingga perusahaan rintisan. Menariknya, fokus aktivitas intelijen tersebut memiliki perbedaan antara aktivitas di negara barat dan negara-negara berkembang. Jika di negara barat seperti Amerika Serikat, MSS disebut memiliki kepentingan memantau perkembangan teknologi. Sementara di negara-negara berkembang seperti Indonesia, aktivitas mereka lebih ke infiltrasi bisnis melalui konglomerat lokal. Yang bisa membuat dugaan ini lebih menarik, kemungkinan Tiongkok menginfiltrasi proses lobbying dengan pemerintah lokal tampaknya bisa diperkuat dengan adanya sesuatu yang disebut jaringan bisnis Bamboo Network. Bamboo Network adalah jaringan bisnis dan hubungan ekonomi yang erat antara orang-orang keturunan Tionghoa di berbagai negara di luar Tiongkok, dengan orang-orang atau entitas bisnis di dalam Tiongkok itu sendiri. Jaringan ini telah ada beberapa dekade dan sering melibatkan keluarga, teman, dan rekan bisnis berlatar belakang etnis Tionghoa. Bamboo Network dipercaya memiliki peran penting dalam perdagangan dan investasi antar negara, terutama di Asia Tenggara. Di mana dalam negara seperti Singapura dan Indonesia, konglomerat-konglomerat terkayanya mayoritas beretnis Tionghoa.
Maka dari itu, jika kita melihat catatan sejarah dan efisiensinya, tidak heran bila jaringan bisnis Bambu Network kerap dijadikan salah satu kecurigaan celah masuknya kepentingan intelijen Tiongkok ke Indonesia. Kalau benar demikian, maka proyek-proyek besar yang berkaitan dengan Tiongkok seperti Rempang dan KCIC semakin menarik untuk kita telisik lebih dalam. Well, pada akhirnya kalau kita ngomongin soal intelijen memang nggak bakal ada akhirnya. Yang jelas, di era yang semakin kompetitif ini, kepentingan negara asing untuk masuk secara senyap di negara kita memang semakin besar. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah intelijen Tiongkok benar-benar sudah menginfiltrasi Indonesia? Berikan pendapatmu.